Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat buat anak-anakku. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Anak-anak, ketemu lagi sama saya. Ketemu lagi dengan suara saya pada pelajaran matematika. Pada pagi hari ini, pada pertemuan ini, Ibu akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, Bu Maria akan mengulas lagi tentang ukuran pemusatan data. Kalian tentu masih ingat ya, kalau ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama min. Min adalah rata-rata atau rataan atau rata. Yang kedua median. Median adalah nilai tengah. Dan yang ketiga adalah modus. Apa itu modus? Modus itu adalah nilai yang frekuensinya paling besar. Oke, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Diharapkan kalian dapat menentukan min data tunggal. Yang kedua, kalian dapat menentukan min data kelompok. Dan yang ketiga, kalian dapat menggunakan konsep min dalam penyelesaian masalah. Min itu sendiri dinyatakan dengan simbol X dengan tanda garis di atas. X tanda garis di atas itu saya baca X bar. Jadi min dinyatakan dengan X bar. Kita langsung mulai tentang min data tunggal. Min atau rataan didefinisikan sebagai jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Sekumpulan n data yang terdiri dari X1, X2, X3, bla 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 sampai Xn memiliki min yang dapat dituliskan sebagai berikut. X bar itu sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Berarti X bar itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 ditambah Xn per N. N itu banyaknya data, sedangkan jumlah semua datanya adalah X1 tambah X2 sampai Xn. Atau bisa juga saya tuliskan kalau X bar itu sama dengan sigma F kalikan X per sigma F. Rumus yang ketiga ini berlaku bila datanya ada yang jumlahnya lebih dari 1. Untuk memahaminya, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, min dari data berikut 2, 4, 3, 5, 6, 4 adalah, kita lihat kalau data di atas ada sebanyak 6 buah, yaitu 2, 3, 4, 4, 5, 6. Banyaknya data ada 6, sehingga bisa kita tulis n-nya sama dengan 6. Maka min dari data di atas adalah X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 sampai Xn per N. X bar karena datanya ada 6, maka saya tuliskan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 per 6. Maka X barnya sama dengan saya jumlahkan. Yang di atas ketemunya 24. 24 per 6 sama dengan 4. Sekarang kita gunakan rumus yang ketiga. Kita bawa data pada contoh 1 ke dalam bentuk tabel distribusi data tunggal. Data 2, 3, 4, 4, 5, 6 dapat kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi data tunggal sebagai berikut. Nilainya 2. Kita lihat 2 itu jumlahnya ada berapa? Ada 1. Kita tulis frekuensi 1. Frekuensi itu sama dengan jumlah. 3. Jumlahnya berapa? 1. 4. Ada berapa 4-nya? 2. 5 ada berapa? 1. 6-nya 1. Ini adalah bentuk distribusi data tunggal. Untuk menghitung min, kita tambahkan kolom F kali XX F kali X seperti berikut ini. Jadi ada nilai frekuensi, kita tambahkan kolom sebelah kanan adalah F kali X. Kita kalikan F kali X. F-nya 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. 4 kali 2 sama dengan 8.
5 kali 1 sama dengan 5. 6 kali 1 sama dengan 6. Baris terakhir kita beri tanda sigma. Sigma itu kayak huruf X. Sigma itu adalah jumlah. Sigma adalah jumlah. Karena rumusnya X bar sama dengan sigma F kalikan X per sigma F, maka kita jumlahkan kolom F sama kolom F kali X. Kita dapatkan sigma F-nya 6. 6 dari mana? Itu frekuensi kita tambahkan semua. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 ketemunya 6. Terus yang berikutnya, kolom sigma F kali X. Kita tambahkan semua. 2 ditambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 6. Ketemunya 24. Lalu kita tulis, sigma Fx-nya 24. Sigma F-nya sama dengan. Maka hasil X bar-nya sama dengan 4. Contoh soal yang kedua. Siswa suatu kelas terdiri dari 3 kelompok penyumbang korban bencana banjir. Kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing terdiri dari 10, 12, dan 18 siswa. Saya ulangi, kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing terdiri dari 10, 12, dan 18 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000, rata-rata sumbangan kelompok 2-nya 11.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelas adalah 9.400, maka rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah. Dari kasus ini, penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus min gabungan. Seperti pada slide di sini. XG, G itu gabungan. Berarti X bar G sama dengan N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 ditambah N3 kali X3 ditambah dan seterusnya per N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah bla bla bla. Di mana X1 bar, X bar 2, X bar 3 itu adalah nilai rata data kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Sedangkan N1, N2, N3 adalah banyaknya data kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan seterusnya. Penyelesaian contoh 2 bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti pada slide berikut. Saya buat tabel, ada 3 kelompok, ada 3 kolom. Yang pertama kolom kelompok, yang kedua kolom jumlah, dan yang ketiga adalah kelompok nominal atau X. Nominal di sini adalah besar sumbangannya. Saya tuliskan kelompok 1 itu jumlahnya ada 10. 10 ini N1, sumbangannya adalah 10.000. Saya tuliskan X1. Kelompok 2 jumlahnya 12. Saya tuliskan N2. Nominalnya 11.000. Saya tuliskan sebagai X2. Kelompok 3 jumlahnya adalah 18. Saya tulis sebagai N3. Nominalnya adalah X karena yang ditanyakan adalah besar sumbangan pada kelompok 3. Pada bawah tabel saya tuliskan X gabungannya adalah 9.400. Di mana 9.400 adalah jumlah rata-rata sumbangan kelas tersebut. Saya masukkan X total. X total itu sama dengan X gabungan. X total sama dengan N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 ditambah N3 kali X3 per N1 ditambah N2 ditambah N3. Kenapa sampai 3? Karena di sini kelompoknya hanya sampai 3. Jadi saya menulisnya cukup sampai 3. Jika kelompoknya lebih dari 3, misalkan 5, saya harus menulis sampai N5. Bisa diterima ya anak-anak? Lalu kita masukkan, tadi X totalnya 9.400, N1-nya 10, X1-nya 10.000, N2-nya 12, X2-nya 11.000, N3-nya 18, X3-nya ditanyakan per total keseluruhannya 10 ditambah 12 ditambah 18. Saya tulis lagi 9.400 sama dengan 10 kali 10.000 100.000. 12 kali 11 132.000 ditambah 18 kali X3 karena X3-nya belum diketahui per
Totalnya 10 tambah 12 tambah 18 itu 40. Kita operasikan ya. Ingat ya, kita lakukan perkalian silang. Berarti 40 kali 9.400 sama dengan 232.000 ditambah 18X. 232 itu dapatnya dari 100.000 ditambah 132.000. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Lalu kita lanjutkan operasinya. 40 kali 9.400 adalah 376.000 sama dengan 232.000 ditambah 18X. Kita pindahkan 232.000 ke ruas kiri. Sehingga menghasilkan 376.000 dikurangi 232.000 sama dengan 18X. Sehingga X3-nya adalah 144.000 dibagi 18 ketemunya 8.000. Jadi besarnya sumbangan kelompok 3 itu adalah 8.000. Any question? Oke. Yang kedua adalah min data kelompok. Min data kelompok itu saya tuliskan sebagai X bar sama dengan sigma FI kalikan XI per sigma FI. FI itu adalah frekuensi kelas ke I. XI adalah nilai tengah data kelas ke I. C itu adalah panjang kelas interval, tapi di sini kita belum menggunakan C, jadi untuk C-nya kita skip dulu ya. Oke, untuk lebih memahami tentang min data kelompok, perhatikan contoh 3 berikut. Berat badan dari 40 siswa dalam kilogram tercatat pada tabel di bawah ini. Rataan berat badannya adalah, kita tahu ya nak, ini adalah tabel distribusi data kelompok. Di sini sebelum saya lanjutkan saya tanya dulu, ada berapa kelas? Ya betul, ada 6 kelas ya. Tabel ini ada 6 kelas. Kelas yang pertama adalah 35 sampai 39. Yang kedua, kelas kedua 40 sampai 44. Kelas yang ketiga 45 sampai 49. Kelas keempat 50 sampai 54. Kelas kelima 55 sampai 59, kelas keenamnya adalah 60 sampai 64. FI ini adalah frekuensi FI, frekuensi kelas ke I. Jadi kalau saya bilang frekuensi kelas ke-1, kelas ke-1-nya kan 35 sampai 39. Berarti frekuensinya adalah 4. Kalau saya tanya frekuensi kelas ke-6, frekuensi kelas ke-6 saya lihat dulu. Kelas ke-6-nya adalah 60 sampai 64. Maka frekuensinya adalah 2. Bisa diterima ya anak-anak? Oke, kita mulai penyelesaian dari contoh 3. Tadi kita sudah diberikan tabel distribusi frekuensi data kelompok pada contoh 3, hanya berat sama FI. Untuk mengerjakan soal min, kita buat 2 kolom tambahan. Yang pertama, kolom tambahan pertama adalah XI. XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ya. Kolom yang kedua adalah FI kalikan XI. Sekarang kita hitung dulu XI kelas ke-1. XI itu nilai tengah ya nak. Kita hitung XI dari kelas pertama. Batas atas tambah batas bawah. Batas bawah dulu yang saya tulis. 35 ditambah 39 dibagi 2. Ketemunya 37. Terus XI kelas kedua. 40 ditambah 44 dibagi 2. Ketemunya 42. Begitu juga untuk kelas ketiga. 4 ketemu 47. Kelas keempat 52. Kelas kelimanya adalah 57. Kelas keenamnya adalah 62. Sudah? Ingat ya, saya tekankan lagi, batas atas adalah nilai terbesar setiap kelas. Batas bawah adalah nilai terkecil masing-masing kelas. Dari kelas pertama 35 sampai 39, batas bawahnya adalah 35. Batas atasnya adalah 39. Setelah kita ketemu XI, kita kalikan FI kali XI. FI, frekuensi kelas ke I. Untuk kelas pertama, frekuensinya 4. Berarti saya kalikan 4 kali 37 ketemunya 148. Untuk kelas kedua 11 kali 42 ketemunya 462. Untuk kelas ketiga 12 kali 47 ketemunya 564.
Untuk kelas keempat, 7 dikali 52 ketemunya 364. Untuk kelas kelima, 4 kali 57 ketemunya 228. Untuk kelas ke-6, 2 kali 62 ketemunya 64. Lalu kita jumlahkan. Sigma itu jumlah. Yang kita jumlah adalah kolom FI dan kolom FI kali XI. Berarti di sini kolom kedua sama kolom keempat. Kita jumlahkan. FI-nya berapa? FI-nya saya jumlahkan ketemu 40. 40 itu dari mana? 4 ditambah 11 tambah 12 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Terus FI kali XI-nya saya jumlahkan. 148 tambah 462 tambah 564 tambah 364 tambah 228 tambah 64 ketemunya 1830. Sehingga X barnya adalah sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 1830 per 40. Sehingga ketemu X barnya adalah 45,75. Gimana anak-anak? Ada pertanyaan dari penjelasan saya? Nah, ini dia penjelasan dari contoh 3. Tadi kita sudah buat tabel distribusi frekuensi data kelompoknya ya. Kita ingat kalau rumusnya min data kelompok itu adalah sigma F kalikan XI per sigma F. Maka saya cari dulu XI-nya. XI itu adalah nilai tengah. Rumusnya adalah batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Saya cari dulu nilai tengah kelas pertama adalah XI-nya. 35 ditambah 39 dibagi 2. 35 itu apa? 35 itu batas bawah, 39 batas atas. Ingat ya nak, batas bawah itu adalah nilai terkecil setiap kelas. Jadi di sini 35 itu batas bawah, 39 ini batas atas. Berarti XI-nya adalah 35 ditambah 39 dibagi 2, sama dengan 37. Untuk kelas kedua, kita perlakukan sama. 40 ditambah 44 dibagi 2. Ketemunya adalah 42. Begitu seterusnya sampai kelas ke-6. Nah, kalau sudah ketemu kelasnya, nak, kita kalikan FI kali XI. Kita buat kolom lagi. Kita kalikan 4 kali 37, 148. 11 kali 42, hasilnya 462. 12 kali 47, hasilnya 564. 7 kali 52, hasilnya 364. 4 kali 57, hanya 228. 2 kalikan 62 hasilnya sama dengan 64. Anak-anak, itulah tadi sedikit penjelasan tentang min dari data tunggal dan data kelompok. Semoga kalian bisa memahaminya. Tugas kalian adalah merangkum materi slide hari ini, terus dikumpulkan di link yang tertera pada slide. Ingat ya, dikumpulkan di link yang tertera pada slide. Jika kalian kesulitan, minta tolong sama teman, ya. Di dalam link itu saya sediakan 3 file. Itu tujuannya jika foto yang kalian kirim itu lebih dari 1, bisa kalian isi ketiga-tiganya. Tapi kalau misalkan 1 kali foto sudah mencakup semua rangkuman, tidak apa-apa. Oke anak-anak, saya akhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan slide saya. Sehat selalu buat kalian. Tetap semangat buat kalian. Dan yang pastinya, jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all.